Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi adik-adik mahasiswa, kita masuk ke pertemuan kelima metode Selfos ini untuk mata kuliah antarmuka dan periferal. Nanti bisa dilihat di YouTube yang sudah saya berikan linknya di portal. Kita bahas hari ini adalah tentang sistem aktuator decree ya, yang di dalamnya ada poin geometri aktuator. Ini ada decrease of freedom ya, setiap titik sumbu gerakan mekanik pada robot. Ini sudut ya, sudut kebebasan artinya ya, tidak terhitung untuk n vektor ya. Decrease of movement ini atau dom ini kebebasan dalam kemampuan untuk melakukan sebuah gerakan, jadi bebas ya gerakannya. Apa kaitannya dengan komputer? Ya pasti ada ya. Contohnya di pabrik-pabrik kan ada, kita lihat seperti gambar samping ini. Nanti kita putarkan videonya ya. Ini adalah kebebasan kemampuan untuk melakukan sebuah gerakan ya. Biasa kalau robot ya, dibilangkan robot itu dia bebas untuk bergerak ke kanan ke kiri ya. Contohnya, sebagai contoh, robot memiliki 6 kebebasan. Yang pertama, base rotation, duduk untuk berputar. Shoulder flex, ini lengan atas atau pundak ya. Elbow flex, lengan bawah. Kemudian wrist fix, pergelangan angguk. Ini wrist yaw, pergelangan sisi. Wrist roll, pergelangan putar. Nah, kita lihat dulu. Nah, seperti ini ya. Kita playkan dulu. Nah, ini adalah gerakan bebas dari sebuah robot, di mana dia bisa mengambil benda kemudian berputar ya, memindahkannya ke tempat lain. Ini sudah dibuat sistemnya ya. Nah, seperti itu. Nah, kita teruskan. Kemudian ini kita lihat ya, bagaimana robot bisa mengambil kaleng ya, dan bisa memutarnya. Inilah tadi, dan bisa menuangkannya. Makanya tadi kita lihat 6 derajat kebebasannya itu ya, termasuk salah satunya berputar ya. Berputar, nah, termasuk ini pergelangan putar. Ini ya, pergelangan putar ini biasanya di pabrik itu untuk mengangkat barang untuk pindah ke tempat lain ya, seperti itu. Nah, ini nanti bisa dilihat aja di YouTube ya, banyak sekali sebenarnya contohnya. Lanjut kita ke aktuator. Nah, aktuator ini apa pula lagi kan gitu. Aktuator ini kalau kita lihat pengertiannya itu lebih mudahnya kita lihat di sini ya. Sebentar saya putarkan ya. Nah, ini salah satu ya. Nah, ini kita bisa lihat aktuator itu adalah sebuah peralatan mekanis atau elemen untuk menggerakkan sebuah mekanisme ya. Aktuator menggerakkan atau memberikan gaya pada objek, pada benda maksudnya. Kemudian aktuator mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya, misalnya listrik ke mekanik. Contohnya itu katup yang menerima input dari controller. Katup ini dapat membuka, menutup, atau setengah membuka sehingga dapat mengubah aliran fluida pada pipa sehingga dapat menggerakkan piston ya. Ini terutama di mobil-mobil ya. Kemudian aktuator dapat bergerak maju mundur secara linear, juga bisa bergerak dengan cara berputar. Ya, kita lihat ini contohnya silinder pneumatik ya. Pneumatik, kemudian ada motor DC ya, berputar ya, secara maju mundur juga bisa. Kemudian kita lihat contoh lainnya itu ada aktuator pintu bus yang bagasi dapat membuka dan menutup secara otomatis. Ini elemen yang dapat menggerakkan itu adalah yang disebut dengan aktuator. Ya, elemen itu yang menggerakkan aktuator karena diberi oli atau silinder. Nah, seperti ini ya. Ini elemen ini yang kita sebut aktuator. Elemennya ya, bisa menutup dan bisa membuka gitu. Nah, kemudian kita lihat juga seperti hidrolik ya, ketika kita nyuci di bengkel, kita melihat mobil bisa diangkat ke atas ya, seperti ini. Bagian bawahnya naik ke atas. Nah, inilah elemen yang menggerakkannya, itulah disebut dengan aktuator. Elemen yang menggerakkannya ini ya.
Nah, ini dia, ini contoh saja ya, contoh saja. Kemudian eskavator juga, ini alat berat yang memiliki keranjang lengan yang digunakan untuk menggali, memuat dan memindahkan material. Nah, ini juga bisa disebut dengan aktuator. Ini sama dengan kebebasan tadi ya, bisa mengangkat ke kiri ke kanan, ada lengannya. Nah, seperti inilah. Ini kaitannya dengan semuanya sudah tersistem ya. Nah, ini mana yang disebut dengan aktuator. Nah, ini apakah mesin, apakah pompanya, apakah swing motornya ya. Berdasarkan sumber energi pada aktuator, maka terdapat 3 jenis aktuator, yaitu pertama aktuator pneumatik ya, energi atau tenaganya berasal dari udara yang terkompresi untuk gaya yang lebih kecil, itu aktuator juga ya. Kemudian hidrolik, ini biasanya dari aliran fluida atau oli bertekanan untuk gaya yang lebih besar. Ini dari udara ya, ini dari oli, kemudian dari motor ya. Ini keunggulannya, hidrolik ini dapat menghasilkan gaya atau torsi yang besar, namun biaya sistem lebih mahal ya, dan mudah kotor seperti itu ya. Kita lanjut ya, ke materi. Ini sudah saya jelaskan aktuator ya. Nanti bisa dibaca tipe-tipenya, kemudian konfigurasi sumbunya, koordinat polarnya, kemudian koordinat artikulatnya. Nah, ini hanya secara umum saja saya jelaskan karena ini kaitannya dengan robot ya. Nanti lebih dalam lagi bisa dibaca kaitannya dengan aktuator. Ini hanya pengertian saja ya, pengertian yang kita ungkapkan di sini ya. Kemudian kita masuk ke, ini ada tipenya ya. Ini tipenya tadi udah saya sebutkan di atasnya. Untuk tipe daripada aktuator itu ada hidrolik, kemudian pneumatik dan elektrik ya. Semuanya kalau hidrolik itu pasti ada butuh oli ya, kemudian pneumatik itu tekanan udara ya, kemudian motor listrik yaitu ada 2 jenis, motor DC dan motor stepper. Kemudian kita masuk ke pulse width modulation atau PWM. Nah, apa pengertian kira-kira PWM ini? Nanti kaitannya dengan Arduino ya, Arduino. Jadi PWM ini bisa memanipulasi lebar sinyal yang dinyatakan dengan pulsa dalam satu periode. Artinya dia sebuah cara misalnya nanti kita lihat melalui video ya, untuk mendapatkan tegangan rata-rata yang berbeda. Contohnya aplikasi PWM ini adalah pemodulasian data untuk telekomunikasi, pengontrolan daya atau tegangan yang masuk ke dalam beban, regulator ya, tegangan, audio efek dan penguatan, serta aplikasi-aplikasi lainnya. Ini gambar pulse width modulation ya, pulse width modulation atau PWM. Aplikasi PWM ini berbasis microcontroller, biasanya berupa pengendalian kecepatan motor DC ya, bisa kita kendalikan, kemudian pengendalian motor servo ya, kemudian pengaturan nyala terang LED. Nah, ini nyala terang LED bisa saya contohkan di sini seperti ini. Jadi yang dia jaga itu sebentar ya, contohnya nah ini ya, ini kita lihat bagaimana PWM bekerja untuk mengatur ya, mengatur tegangan yang atau mengatur tingkat kecerahan cahaya daripada lampu. Nah, inilah yang disebut dengan PWM ya. Ya, dia memberikan memberikan masukan ke dalam papan sirkuit PCB di papan Arduino ini, dengan bisa mengendalikannya. Seperti itulah yang disebut PWM ya, tapi itu dikaitkan dengan rumus-rumus dari Arduino ya. Kemudian lanjut kita ke jenis PWM ya. Nah, jadi jenis PWM ini
setiap pengaturan PWM pulse width modulation ini terdapat dua signal ya, yakni signal analog dan signal digital. Nah, sistem kerjanya yang pertama PWM analog, pembangkitan sinyal PWM yang paling sederhana nih ya. Nah, tapi di satu sisi analog ini masih ada ya, karena di dalam lingkungan kita sinyal analog itu masih tetap ada dan akan dirubah ke dalam sinyal digital ya. Jadi nanti kita bisa lihat ya. Nah, ini bagian komputerator analog ini ya, seperti inilah komputeratornya. Kemudian ini digital ya, digital juga sudah sangat berbeda ya. Digital itu ada R1 discharge, kemudian ada trigger, kemudian ada timernya ya. Ini contohnya bisa dikatakan seperti Videotron ya. Videotron itu kan sebuah layar besar yang kita katakanlah seperti di depan Panca Budi. Itu bisa kita buat timernya ya, PWM digitalnya. Ada alatnya yang bagaimana arus daripada listrik itu ketika jam kita setting jam 10, katakanlah jam 10 malam. Karena kan gini, di dalam di dalam operasi Videotron tersebut kan tidak mungkin 24 jam. Nah, ini yang akan nanti memakan biaya besar ya, biaya listrik yang sangat besar. Karena Videotron kan mungkin tarikan pertamanya itu 500 volt umpamanya kan. Ini kan bisa mubazir, apalagi hidupnya hampir 24 jam. Kita lihat ya. Jadi kalau kita buat timer, kita buat waktunya ya. Misalnya hidupnya itu jam 7 otomatis dia hidup. Kemudian jam 7 pagi maksudnya. Kemudian jam 10 malam dia otomatis off ya, langsung padam. Ini juga bisa dibuat ya. Dan alat itu sudah dijual. Nah, seperti inilah dia rangkaian PWM digitalnya ya. Ini rangkaiannya sama PWM digitalnya. Terus pembentukan sinyal PWM ini kita bisa lihat ya di dalam gambar. Ini ilustrasinya aja, ini perhitungannya nih ya. Ini tidak terlalu dalam karena ini terkait dengan robot ya, rangkaiannya. Kemudian kita masuk ke analog digital input controller ya. Nah, tadi bagaimana instrumen analog digital ini. Nah, ini dalam dunia instrumen ini terdapat dua jenis sinyal ya, sinyal digital dan sinyal analog. Nah, sinyal digital ini sinyal data yang dalam gelombang yang mempunyai nilai kontinu, tidak terputus, di mana besarannya berubah terhadap waktu atau ruang ya. Mempunyai semua nilai untuk setiap nilai waktu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dalam instrumentasi biasanya besarnya sinyal analog ini 4 sampai 20 ya. Kemudian sinyal digital adalah sinyal data dalam bentuk pulsa yang mengalami perubahan tiba-tiba, mempunyai besaran 0 sampai 1 ya. Ini digital, ini yang bisa dibaca misalnya komputer itu adalah 0 sama 1. Sinyal ini hanya memiliki dua keadaan, 0 dan 1, atau off dan on ya. Disebut dengan bilangan biner, sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh draw atau noise. Dalam instrumen ini biasanya besarannya 0 dan 24 volt, 0 sampai 5 volt ya. Seperti itu. Sinyal analog ini digital ini sinyal analog dan digital ini dibagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok yaitu AI analog input, kemudian AO analog output, DI digital input, DO digital output ya. Kemudian input sinyal yang masuk ke dalam controller ini, outputnya adalah sinyal yang dikirim oleh controller ya. Analog input sinyalnya
4 sampai 20 yang masuk ke dalam DSC ya, berasal dari transmitter atau analyzer. Misalnya dari transmitter temperatur, flow level, tekanan atau analyzer oksigen. Seperti itu. Ini nanti bisa dibaca. Ini contoh-contohnya saja ya. Ini konversinya, ini analog digital konversi seperti ini, ada isinya ya. Nanti bisa dibaca. Ini ya seperti inilah ya. Ini untuk mengecek kestabilan data analog kita menggunakan potentiometer sebagai parameter pengukuran. Nah, ini dia ya, gambar potentiometer sebagai pengukuran. Nah, ini nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, di mana rangkaian Arduino ini bisa nanti mengatur arus atau pengaturan lampu cahaya yang saya contohkan tadi. Demikian untuk pertemuan kelima. Semoga bermanfaat. Ini nanti bisa di-upload bisa di-download di portal ya. Bisa di-download di portal. Kemudian bagi yang belum membuka portal silakan untuk membuka portal. Baiklah, untuk pertemuan ke-5 itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.